Baik, pemirsa IKPLN News yang sedang melihat video ini adalah produk dari Anjabil, hasil karya Ibu Erlina, dan produk ini sudah mancanegara selain dipasarkan di dalam negeri. Nah, ini pemirsa, silahkan yang berminat nanti bisa hubungi Bu Erlina. Nah, ini juga produk-produk yang memang sudah laku terjual. Ini hanya merupakan contoh saja, yang mana contoh-contoh ini bisa dilihat oleh tamu-tamu yang ingin berkunjung ke rumah Ibu Erlina. Nah, ini karya-karyanya cukup indah, yang mana ini bernuansa etnis, bernuansa lokal, dan ini sangat diminati oleh pembeli dari luar negeri. Nah, ini juga produknya, dan negara tetangga yang biasa melihat produk ini dan beli adalah dari Malaysia, Sarawak, Kuching. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pemirsa IKPLN News. Nah, siapa tahu produk-produk ini bisa menginspirasi seluruh anggota IKPLN dari Sabang sampai ke Merauke. Ingin mencontoh, silahkan. Nah, demikian para pemirsa tampilannya produk-produk dari Anjabil. Fungsi buka dan sahur untuk para karyawan di sana. Kami juga bekerja sama dengan KAS PI, Ibu PI PLN Ranting Nangapino. Jadi ada sekian persen dari hasil yang saya dapatkan tersebut untuk kami masukkan di KAS PI PLN Ranting Nangapino kami saat itu. Alhamdulillah, suami saya sangat-sangat mendukung kegiatan saya, karena dari beliaulah saya mendapat kesempatan tersebut. Waktu itu Pak Hari nawarkan, gimana bisa nggak kalau ngurus konsumsi buku PI. Saya sempat menawarkan dengan ibu PI yang lain, tapi mereka belum siap. Saya sempat ngomong sama anggota-anggota juga. Saat itu saya jadi bendahara di PI PLN Ranting Nangapino. Saat itu manajernya Bapak Abdul Malik, karena Ibu Abdul Malik tidak bisa standby di Nangapino. Jadi sayalah yang diberi wewenang oleh Bu Malik untuk mengurus kegiatan PI Ranting Nangapino saat itu. Baik Ibu, selanjutnya dalam berusaha tentu ada berhasil dan ada kegagalan. Kira-kira hambatan-hambatan apa yang muncul pada saat Ibu pertama kali memulai usaha? Kalau untuk usaha yang pertama kali itu Pak, untuk tim sih Pak. Karena pertama kali saya memberanikan diri untuk membuka usaha catering itu, otomatis saya tidak bisa mengerjakan sendiri. Saya perlu orang-orang yang masaknya, yang membantu-bantu saya di dapur, sampai yang untuk ngantar ke tempat di mana makanan tersebut harus kami drop.
Lagian pun saya kan baru di Nangapino, jadi saya sangat-sangat sulit untuk mendapatkan tim yang saya merasa bisa nyaman dan kompak untuk bekerja sama. Kemudian awalnya Ibu kan untuk mencoba saja usaha ini, dan kira-kira di posisi di mana Ibu mulai serius betul-betul usaha dapat menopang penghasilan ini. Ya Pak, setelah usaha catering kecil-kecilan tersebut, saya sempat juga usaha kue untuk snack box di rapat-rapat kantor suami, karena bagi saya ada peluang di sana untuk menjemput rezeki. Saya yang betul-betul serius untuk usaha setelah saya pindah ke Pontianak, di mana saat itu saya dan kedua anak saya yang pindah ke Pontianak, sedangkan almarhum suami saya masih dinas di Sanggau. Karena anak-anak sudah cukup besar, si bungsu sudah kelas 3 SD, si sulung sudah kelas 3 SMP, otomatis saya banyak waktu kosong di rumah. Dari pagi sampai siang saya nunggu si bungsu, saya tidak ada kegiatan. Di situ saya mulai berpikir, kalau saya kerja kantoran, otomatis saya tidak bisa ngurus anak-anak. Saya kepengen punya usaha di rumah, tapi belum tahu kira-kira peluang apa yang bisa saya ambil di Pontianak. Saya sempat bertanya dengan teman saya, gimana caranya supaya saya punya usaha. Nah, dari teman saya tersebutlah saya diajak untuk mengikuti kelas inkubator bisnis Bank Indonesia yang diadakan pada saat itu. Saya jadi pesertanya yang belum sama sekali punya usaha. Artinya Ibu barusan cerita bahwa melalui temanlah mulai berubah dari mulai usaha yang mungkin belum terorganisir sehingga mulai bergabung pelatihan-pelatihan mungkin dari situ. Kalau bisa Ibu ceritakan masa-masa awal Ibu ikut pelatihan, padahal ini kan baru pertama kali, bisa cerita Ibu? Ya. Di saat saya memulai usaha yang catering dan snack box tersebut, saya kan betul-betul pure mandiri tanpa dapat teori-teori yang gimana untuk membuka usaha. Dan nyatanya saya belum siap. Itu bukan gagal bagi saya, itu adalah permulaan yang tertunda keberhasilannya. Setelah saya pindah ke Pontianak, saya mengikuti kegiatan inkubator bisnis Bank Indonesia yang diadakan oleh Bank Indonesia di Pontianak selama kurang lebih 6 bulan. Niat awal itu saya ingin mengisi waktu kosong saya dengan hal-hal yang bermanfaat, karena saat itu saya adalah orang yang sangat-sangat senang untuk berorganisasi. Saya untuk mengikuti kegiatan ibu-ibu PI di Pontianak belum bisa, karena suami masih dinas di Sanggau. Otomatis saya mencari waktu luang, mengisi waktu luang saya dengan kegiatan yang lain, yaitu salah satu mengikuti kegiatan pelatihan UMKM tersebut. Dari teman-teman saya juga punya usaha saat itu rajutan. Saya berpikir, saya kira-kira usaha apa? Saya masih bingung, sangat-sangat bingung, karena kalau untuk kuliner, di Pontianak kulinernya udah hebat-hebat. Untuk kue, saya masih anak bawang kemarin waktu berada di Nangapino. Tapi saya tetap bertekad, saya tetap jalani kegiatan kurang lebih 6 bulan itu. Satu minggu pertemuannya 2 kali, tergantung dari pematerinya, jadwalnya. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan, tapi dengan syarat saya harus punya produk. Nah, di situ saya mulai bingung, karena saya belum punya produk yang bisa saya andalkan. Saya hanya ingat saat itu saya bisa bikin bros. Nah, dari situ saya bikin bros dari pita dengan bermodalkan kurang lebih 50.000. Saya beli alat lem tembak. Saya memanfaatkan kain-kain pecah dari tetangga saya yang penjahit. Di situ saya mulai merangkai bros dengan modal 50.000. Mindset saya hanya dengan modal 50.000, saya harus punya keuntungan sekian persen. Alhamdulillah saya punya waktu itu dengan pita yang hanya berapa meter, yang saya beli hanya berapa ribu tersebut, saya juga udah lupa karena udah kurang lebih 11 tahun kan. Jadi saya punya 2 bros dari karya saya tersebut. Alhamdulillah
bros itu baru jadi diminati oleh tetangga saya yang guru untuk dibeli. Saya pikir waktu itu udah saya jual 25.000 aja. Nah, dengan syarat yaitu tadi tolong dipromosikan ya, saya bilang gitu. Iya, gitu. Tanpa packaging, hanya bros doang saja. Begitu saya melihat ada peminatnya, saya semakin semangat. Berarti karya saya ini ada nilai jualnya. Jadi kain perca yang tidak punya nilai tersebut mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi jika kita kreasikan dengan inovasi-inovasi yang kita punya. Baik Ibu, saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Tentu Ibu usaha setelah melalui pelatihan. Nah, ini baik, pertanyaan berikutnya Bu, Ibu kan awalnya mandiri, dapat pelatihan, di situ dapat pengalaman, kemudian mencoba pribadi membuat bros dan ada peminat. Nah, artinya Ibu sudah punya mulai berpikir untuk brand produk. Nah, kapan memulai bekerja sama dengan pihak ketiga? Dalam artian baik permodalan dan pemasaran. Silakan. Baik Pak, kurang lebih 2 tahun saya menekuni untuk aksesoris Pak. Aksesoris itu ada bros, ada kalung, saya juga bikin dari pita dan dari kain-kain tersebut. Saya mulai mengenalkan produk saya di event-event pameran Pak. Nah, di event-event pameran itu saya juga banyak belajar gimana sih supaya produk kita ini diminati. Teman-teman saya yang memang udah senior ngomong, kita harus punya ciri khas. Kalau kita dari Kalimantan Barat, apa sih ciri khas Kalimantan Barat? Nah, disitulah nanti yang akan mempunyai produk kita, mempunyai value, mempunyai nilai produk kita beda dengan yang lain. Saya mulai belajar, alhamdulillah saya menemukan usaha yang saya tekuni sampai saat ini, yaitu serat kulit kayu kapua yang pada dasarnya pada awalnya bahan serat kulit kayu kapua itu untuk baju adat khas Dayak dan dipakai saat-saat event-event tertentu. Dengan kreasi dari Anjabil, kulit kayu kapua itu tidak menunggu event-event tertentu, bisa dipakai untuk formal, untuk santai, karena udah berbentuk dompet, udah berbentuk tas, udah berbentuk hand decor seperti kotak tisu atau box pensil dan tas bunga. Oke, baik Bu, saya lanjutkan. Tentu dalam bermitra dengan pihak ketiga ini jalannya tidak mulus pasti. Mungkin ada satu saat produk itu laku terjual, kemudian ada suatu saat produk tidak laku terjual. Ini ada kiat-kiat seperti apa Ibu untuk memancing pemasaran? Silakan. Ya, baik Pak. Kami sebagai UMKM Pak harus rajin mengikuti kegiatan-kegiatan baik itu dari pelatihan dari Penggerakkan atau dari instansi-instansi pemerintah terkait, karena kalau kita tidak belajar, kita akan ketinggalan, apalagi untuk kriya, karena di situ kita harus mengikuti perkembangan zaman. Oh, model apa sih yang lagi tren saat ini? Oh, apa sih yang lagi diminati oleh para pembeli yang memang udah jadi pelanggan kita. Kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman tersebut, otomatis kita akan ketinggalan. Artinya begini Bu, pertanyaan saya berikutnya bahwa tentu antara permintaan dan ketersediaan produk ini bisa saja permintaan melampaui ketersediaan. Nah, tentu Ibu butuh permodalan nih, ya kan? Nah, ini bagaimana kiat-kiat Ibu untuk bekerja sama dengan mitra perbankan? Alhamdulillah untuk saat ini saya masih dana mandiri Pak, yang berawal dari usaha 2015 dengan modal 50.000 tersebut. Saya berusaha untuk fokus dengan keuntungan yang saya terima
diterima, saya putar lagi untuk kemajuan dari usaha saya. Oke. Artinya ada kerjasama saat ini dengan permodalan perbankan? Belum Pak. Belum ada. Baik, ini pertanyaan berikutnya adalah bukan pertanyaan, kira-kira Ibu bisa menyampaikan pesan dengan anggota IKPLN seperti apa langkah-langkah awal untuk mencoba berusaha mandiri, bahkan bisa menjual produk keluar. Silakan. Saya berani memulai usaha itu berawal saya saat itu mengikuti kegiatan di Sintang, kegiatan dengan ibu-ibu kami anggota semuanya. Di situ ada narasumber yang saya ingat sekali, beliau berpesan jika ingin memulai usaha 10 tahun sebelum pensiun, 5 tahun sebelum pensiun, minimal 3 tahun sebelum pensiun. Kenapa ada tahapan seperti itu? Karena 3 tahun kalau kita memulai usaha itu kadang kita belum menemukan usaha apa yang nyaman, mudah, dan menghasilkan uang untuk kita jalankan. Jadi di saat kita masih jatuh bangun dalam menjalankan usaha tersebut, selama masih aktif kita, otomatis kita masih bisa jalan terus. Tapi kalau kita udah pensiun, kita baru memulai usaha, begitu jatuh kita tidak bisa bangkit lagi. Oke. Baik Ibu, terima kasih pesan-pesannya, baik untuk anggota yang sudah purna tugas maupun anggota yang belum purna tugas, yaitu yang masih aktif, sehingga ini nanti pernyataan atau masukan-masukan dari Ibu ini akan dibaca oleh pegawai yang masih aktif atau yang sudah purna tugas. Terima kasih Ibu atas sharingnya. Selamat pagi. Produk ini yang melalang buana sampai ke mancanegara, di event Paris Fashion Week, di event Festival French Food di Jerman, di Singapura, di Kuching. Alhamdulillah, desain kolaborasi ini sangat-sangat disukai, diminati para pembeli dari negara luar karena sangat unik. Ini saya menyebutnya tote bag jasmine. Di dalamnya seperti ini. Ini ada pouchnya, jadi bisa untuk bukan dompet, HP, barang-barang yang berharga. Nah, kenapa saya desain terbuka seperti ini? Karena ide awalnya itu kepengen sesuatu produk yang praktis, jadi nggak ada resleting di luarnya atau penutupnya. Jadi saya desain seperti ini, alhamdulillah sangat diminati. Itu kalau di dalam negeri harga berapa, di luar berapa? Ini Bu? kalau untuk saya jual di event-event di Indonesia, saya jual kisaran 1.500.000 sampai 1.800.000, tergantung tenunnya. Semakin besar tenunnya, otomatis harganya semakin naik. Langsung kombinasi untuk seperti ini kan dia menggunakan pewarna teh, jadi pekerjaannya lebih sulit, otomatis kan biaya untuk saya membayar penganyamnya lebih tinggi juga. Langsung ini kulit ini, kalau ini saya pakai sintetis. Kenapa saya pakai sintetis? Karena kalau saya untuk kegiatan event di luar, saya harus menyiapkan surat karantina tumbuh-tumbuhan. Kedua, kalau ini pakai kulit asli, saya harus menyiapkan juga karantina dari hewan. Jadi biar lebih cepat saya untuk ngurusnya, saya pakai sintetis. Jadi saya tidak perlu buat surat sertifikat keterangan dari karantina hewan. Saya hanya menggunakan sertifikat dari tumbuh-tumbuhan. Karena untuk event ke luar negeri itu kita lengkap surat-suratnya. Oke. Kalau di luar dijual berapa? Kalau di luar ini waktu kemarin saya jual kisaran 3.500.000. Alhamdulillah kemarin waktu pas event di Jerman itu ada orderan juga dari Swiss. Nah, dia order dari Facebook melihat kegiatan saya, jadi saya langsung antar ke Swiss. Kami ketemunya di sana. Dia order 2 waktu itu tasnya.
tote bag yang ini sama tote bag yang satu lagi. Artinya bisa jadi yang dibawa ke luar ini pesanannya lebih banyak dari yang kita bawa. Apakah ada yang pesan di luar itu kita kirim dari Indonesia? Tidak, saya kemarin betul-betul bawa yang untuk event pameran. Alhamdulillah barangnya terjual. Ada beberapa pieces yang tersisa tidak kami bawa pulang, langsung kami titipkan di KBRI di Jerman, di Frankfurt kemarin. Jadi mereka mengadakan event lagi. Setelah kami pulang mereka mengadakan event dan barangnya terjual, baru barangnya uangnya ditransfer. Baik. Terakhir ini pesan-pesan Bu yang kami ketahui kan untuk ibu-ibu IKPLN yang kegiatan yang dilakukan selama ini kan arisan ya. Nah, itu sebaiknya menurut Ibu bisa diisi dengan apa selain arisan? Mungkin ada pesan dari Ibu? Alhamdulillah kurang lebih 25 tahun saya menjadi anggota PI PLN. Sangat-sangat banyak manfaat yang saya dapat, seperti saya belajar catering tadi kan dari kantor Bapak dulu. Kami sama-sama dari PI PLN, jadi beberapa dari penghasilan tersebut berapa persen kita masukkan di kasnya. Kedua, yang untuk dompet itu saya belajar itu dari kegiatan arisan gabungan Ibu PI PLN. Di saat itu bertepatan di kegiatan di PLN area Sanggau dan narasumbernya adalah Bu Galuh yang memang udah senior membuat dompet Kapua dari Sanggau. Saya banyak belajar dari beliau, sampai saya pulang ke Pontianak pun saya masih chat dengan beliau untuk menanyakan teknik-teknik pembuatannya. Dan dompet pertama saya seperti ini. Dompet yang saya jual sekarang kisaran harga 450.000. Sudah saya packing, sudah ada boxnya juga, berubah dari desain-desain awalnya. Dan nanti kita lihat bersama-sama produk-produk Anjabil yang akan kita lihat secara langsung. Oke, baik Bu. Artinya kalau bisa saya tangkap dari yang Ibu sampaikan bahwa arisan itu tidak semata-mata arisan, tapi diisi oleh kegiatan positif yang mana pada akhirnya bisa menopang penghasilan keluarga. Demikian Ibu? Iya. Dari narasumber tersebutlah kami sebagai peserta dari arisan tersebut mulai terbuka mindset kami. Oh, yang suka masak, kadang-kadang didatangkan narasumber masak yang mereka lebih menekuni lagi lebih dalam. Seperti saya suka kerajinan tangan di dunia kriya. Nah, di situ di saat narasumbernya yang berhubungan langsung dengan dunia kriya yang handmade, di sana saya sangat antusias sekali untuk mengikutinya. Alhamdulillah sampai di titik ini semua berawal dari apa yang saya pelajari waktu kegiatan di PI PLN selama saya mengikuti kegiatan ibu-ibu PLN. Oke, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya nanti bisa Ibu tunjukkan produk-produk yang bisa dilihat oleh pemirsa. Demikian saya akhiri dulu dalam wawancara ini. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Pak. Oke, baik Ibu. Pertanyaan terakhir, Ibu mulai berusaha yang betul-betul profesional dan dibantu juga oleh pihak ketiga. Ini sejak kapan Bu Ibu memulai? Saya mulai usaha dari Januari 2015 sampai saat ini, kurang lebih tahun ke-10 saya menekuni usaha saya dengan serius. Alhamdulillah dari usaha yang aksesoris kemarin, 2 tahun kemudian saya lebih fokus ke bahan serat ke Kapua. Alhamdulillah beberapa event Anjabil bisa ikut serta. Salah satunya saya pernah ikut event di festival Frankfurt di Jerman tahun September tahun 2022. Dan saat itu juga produk Anjabil lolos kurasi untuk Paris Fashion Week di bulan Juli 2022.
Saya juga pernah mengikuti kegiatan di Kucing, yaitu event Saradek namanya. Alhamdulillah untuk kurasi ke Jepang, kurasi ke Seoul, barang saya bisa dikirim. Untuk kegiatan di Singapura juga tahun 2022 lolos kurasi di galeri yang berada di Singapura. Oke. Kemudian seperti apa Bu? Karena itu sudah go internasional, Ibu bisa melihat permintaan pasar itu kira-kira dibandingkan di dalam negeri berapa persen Bu dari kesiapan produk itu? Alhamdulillah Pak, saya untuk di sini belum kelas ekspor yang besar-besaran Pak. Saya masih untuk event-event pameran, jadi masih bisa saya handle lah permintaan untuk produk tersebut. Karena untuk handmade ini kita tidak bisa produksi secara massal, secara produksi mesin. Jadi betul-betul kita harus menyiapkan tim yang punya SDM yang betul-betul bisa kita ajak kerjasama. Jadi untuk event-event pameran Pak, saya lebih fokus ke event-event pameran dalam dan luar negeri. Oke, baik Bu, mungkin ini yang terakhir. Karena bagaimanapun produk Ibu sudah go internasional, apakah itu besar dan kecil. Selama ini ada nggak Ibu tidak ikut event, tapi dari luar ada permintaan, misalnya melalui telepon atau melalui apa, kemudian dikirim, seperti ada nggak? Selama ini kami mengikuti kurasi dulu Pak. Misalnya seperti ini, dari Bank Indonesia ada memberi link Bu Wati ditunjuk untuk ikuti kurasi Paris Fashion Week di Paris. Produknya jika lolos nanti Bu akan kita kirim langsung ke Paris. Di situ saya isi link, saya langsung presentasi secara Zoom kepada kuratornya sampai dinyatakan produk saya siap untuk ikut berkompetisi. Produk saya dikirim ke Bali. Setelah itu dicek dengan kuratornya, apa yang kurang, ada notulennya, dikembalikan lagi ke Pontianak. Saya perbaiki lagi dan kurang lebih ada 2 atau 3 kali. Setelah barang itu betul-betul dinyatakan siap untuk berkompetisi di Paris Fashion Week, produk saya dikirim ke Paris. Alhamdulillah saya memerlukan waktu kurasi itu kurang lebih 2 bulan dan saya masuk 15 UMKM seluruh Indonesia untuk ajang di Paris Fashion Week bulan Juli 2022. Oke, baik Bu, ini bisa jadi ada pertanyaan yang terlewatkan yang perlu Ibu jelaskan. Jika mau ditambahkan silahkan Ibu. Saya di sini saya juga masih belajar banyak untuk terus mengembangkan anjabil saya. Bagi saya usaha itu pertama itu adalah niat. Untuk modal, saya memulai usaha saya tidak dengan modal yang besar, hanya modal 50.000. Saya mampu bertahan, saya mampu berjalan sampai sejauh ini. Alhamdulillah. Di saat saya menjadi single mom kurang lebih 3 tahun terakhir ini, saya masih mampu berjuang untuk anak-anak saya yang sulung sudah selesai kuliah dan si bungsu saat ini memasuki semester 5. Doakan semoga dapat berjalan. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ibu. Like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe IKPLN TV karena akan ada video baru setiap harinya.